pagi. Selamat pagi, Bu Guru. Apa kabarmu hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar dengan agama dan budi pekerti. Dan sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Memulai pelajaran ini kita akan menyanyi dulu. Kita angkat satu lagu. Bapakku datang padamu, 2, 3, semangat. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita minta kekuatan doa kita semua. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu di pagi ini Tuhan, di mana kami kembali akan belajar tentang firman-Mu. Bekali kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami pelajari sebentar boleh kami pahami dan terima. Kami doakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Haleluya, semua katakan. Amin. Oke. Saat ini kita akan belajar dengan materi kita hari ini, yaitu sebelum memulai itu kita akan, Ibu Guru akan absen dulu, tapi Ibu Guru lihat ini sudah lengkap, tidak ada yang tidak hadir. Oke, puji Tuhan. Ya, berdiri dulu, penyemangat dulu. Tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Ya, untuk menyemangati kita sudah semangat dengan itu. Ya, kita akan belajar dengan judul cerita kita hari ini atau judul materi yaitu Aku mau bersahabat dengan semua orang. Apa? Aku mau bersahabat dengan semua orang. Dengan tujuan pembelajaran menuliskan alasan perlu bersahabat dengan semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, mendaftarkan kendala dan solusi untuk bersahabat dengan semua orang. Silakan dulu. Nah, sebelum lanjut materi, aku bertanya dulu. Jawab ya, siapa yang bisa jawab? Coba, apa alasan kamu mau atau perlu bersahabat dengan semua orang? Siapa yang bisa jawab? Ya, oke. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Zakheus adalah seorang pemungut cukai dan dianggap berdosa oleh masyarakat. Namun Yesus tetap mengasihi dan mengunjungi dia. Ini berarti kita harus bersahabat dengan semua orang tanpa memandang latar belakang. Iya, oke, terima kasih, tepuk tangan untuk jawaban. Alasannya Yesus tidak memilih-milih siapapun. Oke, dan semua dia tidak ada mau pilih siapa tanpa syarat, ya. Tidak ada yang dipilih-pilih siapapun dia. Yang kedua, apa kendala dan solusi untuk bersahabat dengan semua orang? Karena biasanya kita berteman ini ada kendala. Siapa yang bisa jawab? Ya, berdiri. Kendala nomor 1, perbedaan latar belakang, agama, suku, status sosial. Solusinya, bangun rasa menghormati dan paham bahwa perbedaan adalah kekayaan hidup. Kendala nomor 2, prasangka. Kenali orang secara pribadi sebelum menilai dan hilangkan prasangka buruk. Kendala nomor 3, takut ditolak atau tidak diterima. Solusinya, fokus pada niat baik dan tetap rendah hati dan tidak memaksakan kehendak. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, melandasi dari tujuan atau pembahasan
Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan melewati di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Terima kasih. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan dalam hati, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Ya, di dalam cerita ini ada seorang yang bernama Zakheus. Ya, dia bertubuh pendek. Ia adalah orang kaya. Walaupun dia kaya, itu tidak berarti bagi dia. Tetapi hanya bagi dirinya. Orang-orang di sekitar itu atau orang Yahudi sangat membenci akan Zakheus. Karena kenapa? Dia sangat melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dia sangat memeras orang-orang. Dia bekerja sama dengan orang Romawi yang menjadi saat itu. Ya. Dia tidak disukai oleh orang Yahudi. Dia tinggal di Yeriko. Suatu waktu dia mendengar ada Yesus akan datang. Dia sudah mempersiapkan dirinya. Dia mencari lihat bagaimana Yesus itu dan siapa Yesus itu. Setelah Yesus masuk ke Yeriko, dia sudah melihat keberadaan orang, banyak sekali orang datang dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi dengan cara apa? Supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Ya, dia memanjat pohon ara. Dia memanjat pohon ara, anak-anak. Ini dia. Karena dia punya pendek dan tidak lihat Tuhan Yesus melewat. Jadi dengan cara memanjat pohon ara. Nah, setelah Yesus melihat bahwa ada orang di pohon ara itu, dia bicara. Dia sudah tahu itu Zakheus. "Zakheus, segera turun, karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Nah, dengan otomatis dia langsung turun dengan hati yang sukacita. Dia pergi membawa Tuhan Yesus ke rumahnya. Karena dia bilang, "Saya mau menumpang di rumahmu." Nah, anak-anak setelah sampai di sana, mungkin ini Zakheus sudah mempersiapkan segala sesuatu karena dia sudah dengar Yesus akan datang. Dia sudah mau makan di situ. Endingnya, setelah selesai makan, dia berdiri di depan Tuhan Yesus. Dia katakan, "Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang saya peras, saya akan kembalikan 4 kali lipat." Luar biasa, anak-anak. Pertemuan Zakheus bersama dengan Yesus adalah yang membawa keselamatan. Pertobatan yang luar biasa. Ya. Pertobatan yang luar biasa di mana dia mengakui kesalahannya. Ini berarti pertemuan yang membawa berkat. Tuhan Yesus katakan, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Luar biasa. Ya, anak-anak. Kemungkinan Yesus kalau tidak berjumpa dengan Zakheus,
Sakeus akan begitu terus kelakuannya. Tetapi perjumpaan yang membawa dia berubah. Dari orang yang tadi memeras, dia menjadi orang yang diberkati. Nah, ibu akan tanya sekitar anak-anak, adakah anak-anak biasanya yang berlaku seperti si Sakeus, suka peras-peras teman, angkat tangan dengan jujur? Ya, bagaimana? Saya pernah mengambil makanan teman. Ya, pengakuan yang luar biasa. Jadi kalau sudah mengaku apa lagi? Iya, pengakuan yang luar biasa. Dia pernah mengaku tanpa pamit makanan temannya, dan hari ini dia akui dia tidak berbuat lagi. Amin. Amin. Siapa lagi yang pernah? Saya pernah banyak uang teman. Terus? Saya tidak akan membuang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk pengakuan teman yang luar biasa. Lihat yang pernah dia buat oleh Sakeus terjadi kepada anak kedua ini. Tetapi hari ini dia diberkati oleh Tuhan. Pengampunan ada padanya. Ya. Untuk itu teman yang pernah kamu buat seperti itu, minta maaf dan bilang tidak akan pernah berbuat seperti itu lagi. Anak-anak, bayangkan luar biasanya Yesus ya. Dia tidak memilih-milih teman. Dia tidak memilih orang tanpa salah. Apapun keadaannya, postur tubuhnya, dia mau bersahabat dengan semua orang. Itulah misi Yesus, yaitu mengasihi sesama. Ya. Misi Yesus datang ke dunia ini, yaitu misinya mengasihi semua orang. Wujud nyata pengasihan Yesus yang nyata yaitu dia korban mati di kayu. Salib. Karena siapa? Karena mengasihi semua orang, bukan cuma orang Kristen dia kasih, yang Islam, yang agama apapun semua dia kasih. Karena semua itu adalah miliknya. Tiada dia beda-bedakan orang. Siapa, bagaimana bentuk tubuhnya, mau cacat, mau apa, mau kaya, mau miskin, mau hitam, yang putih, semua dikasihinya. Ya. Dan hari ini ditegaskan bahwa kita tidak boleh memilih-milih teman. Karena di sini biasanya ada yang pilih-pilih teman, toh? Dia tidak suka mau teman kalau dia tidak banyak uang, ya. Dia tidak mau suka berteman kalau tidak cantik, tidak ganteng atau dan lain sebagainya. Ya, tahukah kalian alasan yang sahabat dengan semua orang? Tadi sudah dijelaskan, toh, alasannya. Kemudian, mari kita mendalami lebih lanjut tentang persahabatan. Ibu sudah jelaskan. Jadi kesimpulannya yaitu kita tidak boleh memilih-milih dalam berteman. Kita harus melihat misi Yesus Kristus. Dia mengasihi tanpa syarat. Paham? Sudah paham ini cerita? Jangan lagi mau nanti masuk atau di sekolah minggu masuk tidak tahu apa arti dari cerita itu. Nah, kata bersahabat itu berasal dari kata dasar sahabat. Sahabat itu yaitu teman, dan atau handai tolan. Nah, itu kata dari bersahabat atau handai tolan. Bersahabat berarti berkawan, berteman, ramah dan menyenangkan dalam pergaulan. Bersahabat dengan semua orang, tidak memilih-milih. Kalian sebagai makhluk sosial tentu ingin bergaul dan ingin memiliki teman. Biasanya orang akan mencari teman yang memiliki persamaan dengannya. Bahkan ada orang yang hanya mau berteman dengan yang pintar, yang kaya, yang baik, atau yang memberi keuntungan bagi dirinya. Dalam pergaulan, setiap orang Kristen diajarkan untuk bersahabat dengan semua orang dan tidak melakukan diskriminasi atau pembedaan terhadap siapapun. Kalian harus terbuka dan untuk bersahabat dengan siapa saja, berlaku baik dan ramah, saling bekerja sama dan saling mendukung. Contoh sederhana, jika ada pembagian kelompok kerja, kalian harus menerima dan mau bekerja sama dengan semua anggota kelompok. Sebuah persahabatan akan terjalin jika didasarkan pada kasih, seperti yang ditunjukkan kepada Sakeus. Yesus menyapa kalian sebagai sahabat-sahabatnya jika kalian mempraktikkan cinta kasih yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 12-14. Persahabatan yang dilengasi dengan kasih, cinta kasih, dan meruntuhkan tembok-tembok pemisah.
seperti perbedaan suku, budaya, agama, fisik, atau perbedaan yang lainnya. Nah, sekarang silakan anak-anak akan menyimak dari video dan sebentar juga ada pertanyaan dan akan dibagi dua kelompok. Ya, sorong sini. Seperti ini. Ya. Bagi dua kelompok. Sebentar pertanyaan itu akan dipresentasikan. Jadi pilih siapa ketua kelompoknya. Ya, contoh yang baik. Siap dengan buku ketua kelasnya. Tuhan Yesus memanggil Sakeus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Di kota Yeriko ada seorang yang kaya bernama Sakeus yang mempunyai badan pendek. Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Sakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Sakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus, tapi tidak bisa karena badannya pendek. Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus, orang berdosa. Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang terpaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat hafalan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kitab Lukas pasal 19 ayat 10. Iya. Sekarang kalau mau berdiskusi, ada tugas. Yang pertama, bagaimana cara yang baik dalam bersahabat sesuai video yang kalian saksikan.
dan kita saksikan bersama-sama. Ketua kelompok yang menulis, kemudian sebentar ada presentasi. Kemudian kedua, apakah persahabatan harus memandang kelebihan atau kekurangan? Jelaskan menurut pendapat kalian masing-masing ya dalam satu kelompok. Dua, ketiga, tuliskan nama-nama sahabat kalian, sebutkan alasan kalian mau bersahabat dengan mereka. Oke, sekarang mulai kerjakan. Setelah selesai nanti baru presentasi ke depan. Satu kelompok lagi di depan menjawab. Oke, yang pertama dulu. Bagaimana cara yang baik dalam bersahabat? Apakah kamu harus pilih teman? Atau mencari siapa saja yang bisa berteman dengan kamu? Memilih karena dia kaya kah? Ayo tulis sebentar presentasi di depan. Tadi kamu sudah tonton toh videonya? Bagaimana cara yang baik dalam bersahabat? Tulis dalam bahasamu sendiri saja. Renung bersama-sama apa yang ditulis. Renung bersama-sama apa yang ditulis. Tulis baru sebentar kamu sampai di depan. Bagaimana caramu yang baik dalam bersahabat? Tadi kamu sudah saksikan toh apa yang dikatakan di dalam video itu. Ayo rembuk apa yang mau dijawab di situ? Tadi sudah kamu sudah dengar tadi apa yang diceritakan ibu guru. Kemudian bagaimana Yesus memandang semua makhluk ciptaannya itu. Dia mau bersahabat tanpa syarat. Jadi kalimatkan saja. Ada yang sudah? Dan sebentar kamu akan tampil di depan presentasi. Sudah, ayo kelompok satu maju. Maju semua. Maju. Sudah? Sudah. Sudah. Maju dong. Maju sudah. Presentasi. Oke. Maju semua. Tidak ada cuma satu orang. Kan saya berkata. Ya. Soalnya tadi. Soal nomor 1. Bagaimana cara yang baik dalam bersahabat sesuai dengan video tadi yang kamu nonton? Saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai satu sama lain, saling membantu. Tepuk tangan. Yang kedua, apakah persahabatan harus memandang kelebihan atau kekurangan? Jelaskan menurut pandanganmu sendiri, pendapatmu sendiri. Nomor 2, kita tidak boleh memandang kelebihan dan kekurangan orang lain. Kita harus meneladani sikap Yesus yang mau menerima semua orang tanpa memandang latar belakang hidupnya. Itu intinya. Terima kasih, tepuk tangan. 3. Tuliskan nama-nama sahabat kalian. 3. Abniel, Bintang, Uyos, Arya, Widya, Sofia, Michael, Stevi. Iya, itulah teman-teman yang ya. Tulis tepuk tangan untuk jawaban kelasnya. Kelompok 1. Oke, duduk. Kelompok 2 tampil. Dan di sini satu kelas ini hanya 7 orang saja. Semua hadir. Oke, di depan. Gua akan bacakan soal, kamu yang jawab. Ya. Menjawab dengan jelas. Nomor 1. Bagaimana cara yang baik dalam bersahabat sesuai video tadi? Kita tidak boleh memilih teman walaupun dia Kristen atau Islam, dan kita harus sayangi dan menyayangi mereka. Intinya tepuk tangan, terima kasih. 2. Apakah bersahabat harus memandang kelebihan atau kekurangan? Kita tidak boleh memandang kelebihan dan kekurangan mereka, karena kita sama di hadapan Tuhan dan kita perlu meneladani sikap Yesus yang mau menerima semua orang. Terima kasih, itu intinya. Yang ketiga, tuliskan nama-nama sahabat kalian. Bintang, Rahayu,
Arya, Agniel, Owen, Ditya, Maiken, Sofia. Iya, dan itulah teman yang dia tuliskan, dan teman itu tidak boleh saling bermusuhan tetapi mau bersahabat. Ayat silakan dulu. Tepuk tangan untuk kedua kelompok yang telah menampilkan presentasi hasil diskusi mereka. Nah, di sini kesimpulan yang bisa ditarik di dalam bahan kita hari ini yaitu Allah menghendaki kalian atau kita semua untuk bersahabat dengan siapa saja tanpa syarat ya. Persahabatan dengan semua orang dapat tercipta jika kalian mendasarinya pada cinta kasih Kristus yang mengasihi semua orang. Yesus telah memberikan teladan mau bersahabat dengan Sakeus tanpa melihat latar belakangnya. Teladan ini juga yang harus kalian ikuti. Persahabatanlah tanpa membeda-bedakan suku, budaya, agama, fisik atau hal-hal yang lainnya. Mintalah pertolongan Tuhan agar kalian atau kita sekalian dapat bersahabat dengan semua orang tanpa melakukan diskriminasi atau perbedaan. Ketika kalian mau bersahabat dengan siapa saja, kalian telah menjadi alat Tuhan yang mendatangkan kerukunan dan damai di mana saja kalian berada. Itulah inti dari persahabatan. Kita tidak memilih teman tanpa syarat, seperti misi Yesus Kristus, yaitu datang untuk mengasihi semua orang. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu minggu depan di hari yang sama. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa menutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, dan firman-Mu telah diberitakan kepada anak-anak kekasih kami, biarlah mereka boleh menerapkan apa yang mereka telah pelajari tanpa memandang siapapun teman mereka, tetapi misi Yesus Kristus itu yang menjadi teladan kami, mau mengasihi semua orang. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau datang berdoa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Semua katakan amin. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. God bless. Jadi itulah pembelajaran yang